Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian dan sahabat permata di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Besar harapan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan belajar tentang struktur buku fiksi. Tetapi sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Membaca buku fiksi merupakan kegiatan yang mengasyikan. Hal ini karena buku fiksi dijadikan sebagai sarana hiburan, terutama sebagai teman di waktu senggang atau bacaan pengantar tidur. Dan dapat berguna sebagai sarana menanamkan nilai dan norma kehidupan. Selain itu, buku fiksi membantu mengasah keterampilan berbahasa dan menambah pengetahuan. Apa-apa saja yang membuat buku fiksi menjadi menarik? Yap, kemenarikan sebuah buku fiksi dapat dilihat dari berbagai segi. Misalnya, cerita, para pelaku, jalan cerita, latar, serta permasalahan yang dianggap penting dalam cerita tersebut. Dalam cerita fiksi, hal-hal tersebut disebut dengan unsur intrinsik atau unsur yang membangun cerita fiksi dari dalam. Agar dapat memahami cerita dengan baik, perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, pahami jalinan cerita atau alur cerita tersebut. Yang kedua, telusuri perwatakan atau sifat-sifat dari para pelakunya. Temukan pesan atau amanat yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya terkait cara memahami dan menelaah unsur pembangun dalam buku fiksi, silahkan perhatikan potongan cerita fiksi yang terdapat pada buku paket Erlangga kelas 7 halaman 156 sampai dengan halaman 158 yang berjudul Guruku Baik Sekali. Setelah membaca teks tersebut, silahkan kalian jawab pertanyaannya untuk mengetahui hubungan antar unsur seperti jalinan cerita, perwatakan, serta amanat yang ingin disampaikan dalam cerita fiksi tersebut. Ananda dan sahabat permata, ada banyak hal yang bisa kita peroleh dengan membaca buku. Selain menambah ilmu, membaca buku juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lebih berpikiran terbuka dan rasional dalam menghadapi sesuatu, sehingga keimanan kita kepada Allah pun semakin kuat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya yang berkaitan dengan hubungan antar unsur buku non-fiksi. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal kalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.